Pemirsa, artis Rio Revan kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan beberapa jenis narkotika. Rio ditangkap tim Reserse Polres Jakarta Barat sejak hari Jumat 26 April 2024 lalu. Kabar penangkapan Rio Revan tersebut dibenarkan Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat. Kami pada hari Jumat melakukan apa? Kompas. Ya, betul, kami pada hari Jumat jam 9 malam mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pada saat kami melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Rio ditangkap saat narkoba Polres Jakbar seorang diri di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alparozam. Lantas apa alasan mantan suami Henny Mona itu kembali menggunakan barang haram tersebut? Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami dalami. Kebetulan pada saat kami lakukan penangkapan, ternyata itu adalah saudara. Di daerah mana? Di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Dia seorang diri di sana. Seorang diri, dia ditangkap di rumahnya. Sementara itu, mendengar kabar mantan suaminya ditangkap dalam kasus narkoba untuk 5 kalinya, membuat Henny Mona, mantan istri Rio Revan, didampingi kuasa hukumnya bergegas mengunjungi Rio di sel tahanan. Lantas, adakah pesan khusus yang disampaikan Henny Mona kepada Rio Revan di sel penjara? Ngobrol aja sih, maksudnya saya support terus tadi juga kan belum makan Rio, saya kasih makan itu aja sih. Tapi kalau untuk lebih dalamnya lagi obrolannya saya nggak mungkin buka di media gitu aja sih. Iya, kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu, terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih. Iya. Henny juga mengungkapkan kekecewaannya pada Rio yang kembali menggunakan narkotika setelah belum lama baru keluar dari lapas dalam kasus yang sama. Benarkah kedatangan Henny ke Polres Jakbar untuk mengupayakan rehabilitasi bagi Rio? Publik saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa direhab, makanya saya minta dampingi Bang Indra juga. Kondisi Rio, Mbak, gimana? Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar dalam hitungan bulan aja, dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat sih, itu aja sih. Nah itu makanya nanti kita dulu, ini kan belum preskon nggak resminya, secara resmi ya. Nanti kalau misalnya mereka udah resmi preskon, baru nanti kita lihat bagaimana arahnya gitu. Karena BB-nya juga kita nggak tahu BB-nya apa ini sekarang. Kendati telah bercerai, tapi Henny tetap memberikan perhatian kepada mantan suaminya itu. Apalagi kondisi kejiwaan secara psikologis Rio saat ini mengalami down. Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar dalam hitungan bulan aja, dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat sih, itu aja sih. Saya nggak bisa ngomong banyak di media karena memang ada perihal-perihal yang nggak mungkin saya buka di umum ya, karena bukan buat publik. Saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa direhab, makanya saya minta dampingi Bang Indra juga. Bagi Rio Revan, ini kali kelima bagi Rio ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Sebelumnya ia sudah 4 kali terjerat dalam kasus narkotika. Pertama kali ia ditangkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada 8 Januari 2015 lalu silam.
Setelah dibebaskan, mantan suami Henny Mona itu ditangkap polisi terkait kasus narkoba pada 13 Agustus 2017. Belum jera juga, artis yang pernah bermain di beberapa sinetron itu kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Seakan tak jera keluar masuk penjara, Rio kembali ditangkap karena kasus yang sama di tahun 2019 dan divonis 18 bulan penjara. Sementara di kasus terakhirnya pada April 2021 lalu, polisi menangkap dirinya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Kala itu, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,21 gram di dalam tasnya. Ia ditangkap bersama dengan temannya. Sementara itu viral, seorang pria diringkus satpam di sebuah mal di Surabaya pada Minggu kemarin. Pria tersebut diduga melakukan percobaan pencurian jam tangan fosil pengunjung mal. Dari video yang beredar diunggah akun Instagram @reels.surabaya, tampak pria berbaju putih itu sedang ditarik dan ditangkap petugas keamanan mal. Kalau memang diri kita masih sehat, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan Allah, kita cari jalan yang terbaik, kerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hal seperti itu jangan dilakuin ya. Bukan apa-apa itu bisa bahaya buat diri kita atau bagi diri yang mencuri, dan juga bisa malu ya, nama keluarga, keturunannya, apalagi kalau dia punya keluarga, kasihan sama anak istri ya. Kita usaha yang baik-baik aja, usaha yang benar, yang halal kasarnya ya, yang buat berkah buat keluarga. Jadi saya mohon sekali lagi ya, atas kejadian ini saya mohon jangan sampai terulang lagi. Buat siapa? Misalnya untuk hal itu harusnya sih untuk yang bertindak bukan masanya kali ya, biarkan pihak yang berwajib aja sih yang bertindak gitu, karena kalau misalnya kita yang hukum juga rasanya juga kurang pantas juga ya, jadi biarkan untuk pihak berwajib aja sih yang menindak seperti itu. Saat diamankan petugas mal, pelaku sempat melawan dan berontak. Namun petugas tetap meringkus dan membawa pelaku untuk diserahkan ke polisi. Penangkapan pelaku sempat membuat heboh pengunjung mal. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Tegalsari dan polisi sedang mendalami kasus dugaan pencurian jam tangan tersebut. Sementara itu, polisi masih terus mendalami kematian anggota polisi Manado, Sulawesi Utara, Brigadir Rat yang diduga tewas bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Guna menggali motif bunuh diri, polisi masih terus memeriksa 18 saksi dan handphone milik Brigadir Rat. Kan nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba datang pada semuanya. Hari pertama melihat ada apa ya, ngintip, dia langsung lari, panik ya, masuk ke dalam ini, nabrak itu lari sama Krisnya, lari ngecek, Allah itu dia lari, kemudian ya pada kebingungan, pada lari semuanya, sudah pada panik situasi. Tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saat ini polisi masih menggali motif Brigadir Rat sampai melakukan aksi bunuh diri di dalam mobil minibus berwarna hitam. Salah satunya dengan memeriksa ponsel milik korban. Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak ya, karena ini sungguh sangat disesalkan. Saya bersimpati, berempati sekali. Namun kembali kita coba untuk membuka peringatan dari Allah dalam ayat suci Al-Quran, di mana di situ Allah memperingatkan untuk melarang kita melakukan bunuh diri dengan kasih sayangnya, ya, yaitu dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi itu Allah seolah memberikan peringatan kepada kita dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayang yang besar ya, dalam sosok Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan peringatan dan larangan keras kepada kita agar jangan menyakiti atau menzalimi diri kita sendiri dengan bunuh diri.
Sebelumnya, keluarga polisi Manado yang bunuh diri di Jaksel telah datangi ke tempat kejadian perkara. Otopsi akan dilakukan setelah pihak keluarga melihat terlebih dahulu kondisi jenazah.